Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Artika Sari dengan NIM 200201035 dengan prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dengan dosen pengampu NS Isnaniar SCAP MCAP. Kali ini kita akan membahas pemeriksaan fisik dehidrasi, overload cairan, atau edema kekurangan mineral. Selanjutnya, dehidrasi. Dehidrasi adalah kehilangan air dari tubuh atau jaringan atau keadaan yang merupakan akibat kehilangan air abnormal. Dehidrasi adalah kehilangan cairan dari semua pangkalan cairan tubuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dehidrasi merupakan keadaan kehilangan cairan tubuh. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi dehidrasi WHO, maka dehidrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, dehidrasi ringan, atau jika penurunan cairan tubuh 5% dari berat badan. Gejalanya yang pertama, muka memerah, rasa sangat haus, kulit kering dan pecah-pecah, volume urin berkurang dengan warna lebih gelap dari biasanya, pusing dan lemah, kram otot terutama pada kaki dan tangan, kelenjar air mata berkurang kelembabnya, sering mengantuk, mulut dan lidah kering, air liur berkurang. Yang kedua, dehidrasi sedang, atau jika penurunan cairan tubuh antara 5-10% dari berat badan. Gejalanya yang pertama, gelisah, kehausan, mata cekung, kulit keriput, misalnya saat dicubit, kulit dinding perut, kulit tidak segera kembali ke posisi semulanya, tekanan darah menurun, pingsan, kontraksi kuat pada otot lengan, kaki, perut, dan punggung, kejang, perut kembung, gagal jantung, ubun-ubun cekung, denyut nadi cepat dan lemah. Yang ketiga, dehidrasi berat, yaitu jika penurunan cairan tubuh lebih dari 10% dari berat badan. Gejalanya yang pertama, berak cair terus-menerus, muntah terus-menerus, kesadaran menurun, lemas luar biasa dan terus mengantuk, tidak biasa minum, tidak mau makan, mata cekung, bibir kering dan biru, cubitan kulit baru kembali setelah lebih dari 2 detik, kesadaran berkurang, tidak buang air kecil, tangan dan kaki menjadi dingin dan lembab, denyut nadi semakin cepat dan lemah hingga tidak teraba, tekan darah menurun drastis sehingga tidak dapat diukur, ujung kaki, mulut dan lidah berwarna kebiruan, tidak kencing 6 jam atau lebih, frekuensi buang air kecil berkurang dari 6 popo atau hari, kadang-kadang dengan kejang dan panas tinggi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik dehidrasi. Yang pertama, pemeriksaan fases, yaitu tes tinjau untuk mengetahui makroskopis dan mikroskopis. Biarkan kuman untuk mengetahui kuman penyebab. Tes resistensi terhadap berbagai antibiotik serta untuk mengetahui pH dan kadar gula jika diduga ada intoleransi glukosa. Yang kedua, pemeriksaan darah, yaitu darah perifer lengkap, analisa gas darah dan elektrolit, yaitu terutama Na, Ca, K, dan P, serum pada diare yang disertai kejang.
Anemia hipokronik, kadang-kadang nekrosiotik dan dapat menjadi karena malnutrisi, malabsorpsi, tekanan fungsi sum tulang, proses inflamasi kronis, peningkatan sel-sel darah putih, pemeriksaan kadar urin dan kreatinin darah untuk mengetahui VAP ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan elektrolit tubuh untuk mengetahui kadar natrium, kalsium, bikarbonat. Yang keempat, duodenal intubation untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif dan kualitatif, terutama pada daerah kronik. Selanjutnya, overload cairan atau edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam kurang di antara sel tubuh. Edema dapat terjadi di seluruh bagian tubuh, namun yang paling jelas terlihat pada lengan atau tungkai. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan sekeliling. Cairan kemudian menumpuk sehingga membuat jaringan tubuh menjadi bengkak. Edema ringan tidak berbahaya, tetapi juga dapat menandakan kondisi yang lebih serius, seperti gagal jantung, gangguan hati, ginjal, serta otak. Oleh karena itu, pemeriksaan ke dokter saat terjadi edema sangat penting guna mencari tahu penyebabnya. Penanganan akan dilakukan berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya, gejala edema. Gejala yang tampak tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang bengkak. Edema ringan karena peradangan bisa tidak menimbulkan gejala. Gejala yang muncul dan dirasa oleh penderitanya berupa anggota tubuh, misalnya lengan atau tungkak bengkak. Kulit area edema menjadi kencang atau mengkilap. Jika kulit pada area edema ditekan, maka timbul lubang seperti langsung pipit selama beberapa detik. Ukuran perut membesar, sesak napas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru. Sulit berjalan karena tungkai terasa lebih berat akibat membengkak. Edema kaki yang parah dapat mengganggu aliran darah sehingga menimbulkan borok pada kulit. Selanjutnya, diagnosis edema. Dokter dapat mengurangi seseorang pasien menderita edema berdasarkan gejala yang ada. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter perlu mengetahui berlebihan dahulu riwayat medis, termasuk obat-obatan yang dikonsumsi pasien. Informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui penyebab edema. Selanjutnya, pemeriksaan fisik dapat dilakukan termasuk pemeriksaan tekanan darah, area yang bengkak, serta kondisi hati, ginjal, dan jantung. Untuk memastikan penyebab edema, tes berikut ini dapat dilakukan diantaranya tes urin atau urinalisis, tes darah untuk memeriksa fungsi ginjal, hati atau kadar albumin, pemindahan dengan USG, MRI, serta ekokardiografi. Selanjutnya, pengobatan edema. Penanganan dilakukan sesuai penyebab edema. Kasus yang ringan akan pulih dengan sendirinya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala edema yaitu menurunkan berat badan. Jika memiliki berat badan berlebihan, banyak menderita edema memiliki berat badan berlebihan. Dengan menurunkan berat badan secara bertahap, maka kondisi edema dapat membaik. Menghindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama, mengganjal kaki ketika sedang berbaring, berolahraga secara teratur seperti berjalan atau berenang,
mengurangi asupan garam dalam makanan. Garam dapat meningkatkan penumpukan cairan dan memburukkan kondisi edema. Menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai bertambah bengkak. Selanjutnya, kekurangan mineral. Kekurangan mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral ini penting untuk fungsi metabolisme tubuh. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu jenisnya mineral makro dan mikro. Kekurangan mineral adalah kondisi yang terjadi bila tubuh tidak mendapatkan asupan mineral yang cukup. Padahal pola makan bergizi seimbang seharusnya bisa membantu Anda memenuhi kebutuhan mineral. Kondisi ini disebut juga defisiensi mineral. Selanjutnya, faktor penyebab kekurangan mineral. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan ini. Salah satunya pola makan rendah kalori. Orang yang menjalani program diet untuk menurunkan berat badan atau mengalami gangguan makan biasanya berisiko lebih besar. Risiko terjadinya kekurangan mineral juga meningkatkan pada lansia dengan nafsu makan yang menurun dan orang yang sering makan junk food. Anda pun rentan mengalami hal yang sama bila jarang makan sayur dan buah-buahan. Penyebab yang paling umum antara lain penyebab pada hati, kantong empedu, usus atau ginjal, ketergantungan alkohol, konsumsi obat seperti antasida dan diuretik, serta operasi pada saluran pencernaan. Gejala kekurangan mineral berdasarkan jenisnya. Gejala kekurangan mineral. Asupan mineral dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari badan lesu, menurunnya daya tahan tubuh, hingga gangguan fungsi otot. Gejala yang tumbuh bisa berbeda-beda tergantung jenis mineral yang kurang dalam tubuh Anda. Selanjutnya, gejala kekurangan mineral. Di bawah ini yang berbagai gejala defisiensi mineral menurut jenisnya. Yang pertama, kekurangan zat besi. Zat besi berperan penting dalam membentukkan hemoglobin, yakni protein khususnya pada sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Tubuh Anda juga membutuhkan zat besi untuk membentuk enzim dan protein lain yang menjaga tubuh tetap sehat. Kekurangan zat besi dapat menurunkan kadar hemoglobin sehingga sel darah merah tidak mampu membawa cukup oksigen ke berbagai jaringan tubuh. Lama-kelamaan, hal ini bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Gejala meliputi yaitu badan lesu dan letih, kulit tampak pucat, sering sakit kepala atau pusing, nyeri dada, tangan dan kaki terasa dingin, serta kuku menjadi rapuh. Selanjutnya, gejala kekurangan mineral. Yang kedua, kekurangan kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, pembuluh darah, saraf, serta otot. Tubuh Anda terus mengatur keseimbangan kadar kalsium darah sehingga saat Anda kekurangan mineral ini, gejala biasanya akan muncul dengan cepat. Kekurangan kalsium umumnya disebabkan oleh penyakit, pengobatan, atau tindakan medis. Anda berisiko mengalami kondisi ini bila pernah menjalani operasi lambung, mengkonsumsi obat mengencer darah, atau menderita penyakit ginjal.
Tanda-tanda antara lain yaitu badan lesu, nafsu makan menurun, detik jantung tidak beraturan, mati rasa, kram otot, rasa menggelitik pada jari. Yang ketiga, kekurangan kalium. Kalium merupakan elektrolit yang diperlukan dalam kontraksi otot, fungsi jantung, dan pengantaran sinyal saraf. Tubuh juga membutuhkannya untuk mengubah karbohidrat menjadi energi yang Anda gunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Mineral ini dapat hilang dari tubuh bila Anda kehilangan banyak cairan, misalnya akibat penyakit ginjal, muntah terus-menerus, atau pemakaian obat diuretik. Hilangnya kalium dalam jumlah besar merupakan salah satu penyebab gangguan elektrolit. Gejala kekurangan kalium yang dapat timbul meliputi kram atau lemah otot, kelumpuhan pada otot usus, sembelit, sakit perut kembung. Yang keempat, kekurangan magnesium. Magnesium juga merupakan elektrolit seperti halnya kalium. Anda memerlukan mineral ini untuk menghasilkan energi, membentuk protein, serta menjaga fungsi otot, otak, dan saraf. Selain itu, magnesium juga memengaruhi gula darah dan tekanan darah. Orang dengan kondisi tubuh yang sehat jarang sekali kekurangan mineral ini. Namun, obat-obatan tertentu dan tergantungan alkohol dapat meningkatkan risiko Anda untuk mengalami defisiensi magnesium. Pada tahap awal, kekurangan magnesium dapat menyebabkan mual dan muntah, lesu, serta penurunan nafsu makan. Jika Anda ditangani, kondisi bisa menimbulkan gejala yang lebih berat berupa kram otot, mati rasa, sensasi menggelitikkan pada tubuh, kejang, hingga denyut jantung tidak beraturan. Yang kelima, kekurangan zink. Peran mineral zink sangatlah besar dalam membentukkan protein dan DNA, menyembuhkan luka, serta kekebalan tubuh. Tidak hanya itu, Anda pun membutuhkan zink untuk mendukung pertumbuhan dan kehamilan yang sehat. Kekurangan zink bisa menurunkan nafsu makan beserta memengaruhi kemampuan Anda dalam mencium bau dan mengecap rasa. Bila dibiarkan terus-menerus, fungsi kekebalan tubuh dan pertumbuhan Anda mungkin akan terganggu. Cara-cara mengatasi defisiensi mineral. Penanganan terhadap defisiensi mineral perlu disesuaikan dengan faktor penyebab dan tingkat keparahannya. Selain itu, dokter juga harus mempertimbangkan kondisi medis dan tidak Anda miliki. Anda mungkin akan diminta menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu, dokter dapat menentukan penanganan yang sesuai dengan kondisi Anda. Berikut 3 langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama, perubahan pola makan. Jika kekurangan mineral berkaitan dengan pola makan, beserta Anda perlu mengubah kebiasaan makan. Ahli gizi akan memadu Anda dalam menentukan jenis makanan yang harus ditambah, menyusun menu yang sehat, sehingga menyusun jurnal makanan. Yang kedua, konsumsi suplemen. Defisiensi mineral kadang tidak dapat diatasi hanya dengan pola makan. Anda mungkin juga harus meminum
suplemen berkandungan zat gizi mineral secara rutin. Berkonsultasilah kepada dokter untuk menentukan dosis suplemen yang sesuai. Yang ketiga, perawatan medis darurat. Kasus defisiensi mineral yang amat parah harus ditangani di rumah sakit. Pada kondisi seperti ini, dokter sering kali perlu memberikan mineral dan zat gizi lain melalui infus. Keperawatan dapat berlangsungan selama sehari atau beberapa hari. Kekurangan mineral dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan. Apabila Anda termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami kondisi ini, cobalah berkonsultasi kepada dokter. Ini bisa membantu Anda menentukan penanganan yang tepat. Baiklah, dari hasil presentasi saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.